Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisi 42 hadis, yang dimana 42 hadis ini merupakan jawami'ul kalim, yaitu sabda-sabda Rasulullah yang singkat namun maknanya dalam. Dan hari ini kita akan masuk ke hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka, yang berarti bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema hadis ini secara garis besar adalah tentang rukun Islam. Rukun Islam yang 5, karena para ulama menyimpulkan dari hadis ini dan juga hadis sebelumnya, yaitu hadis yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sehingga hadis yang sebelumnya dengan hadis yang ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa rukun Islam ada 5. Hanya saja terjadi perbedaan urutan. Kalau di hadis yang ini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, urutannya adalah syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Kalau hadis yang sebelumnya, yang di hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, urutannya adalah syahadat, salat, zakat, puasa, lalu haji. Dan perbedaan urutan ini tidak menjadi masalah. Intinya bahwa rukun Islam itu ada 5. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau ibaratkan Islam ini seperti satu bangunan, maka pilarnya yang menopang bangunan tersebut ada 5 hal tersebut. Walaupun memang Islam bukan hanya 5 hal yang disebutkan dalam hadis ini saja, tetapi juga mencakup banyak hal. Islam mencakup berbakti kepada orang tua,
akhlak mulia, taat kepada pemimpin, dan juga hal-hal lainnya. Tetapi hal-hal yang lainnya ini merupakan pelengkap bagi pondasi atau bagi pilar Islam yang 5. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita ingin mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini terlebih dahulu, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Namanya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi beliau merupakan putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab punya putra banyak ya. Tapi kalau kita membaca hadis dan dalam sanadnya disebutkan Ibnu Umar, anaknya Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, lahir 3 tahun setelah kenabian atau 10 tahun sebelum hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Artinya ketika Rasulullah berhijrah, usia beliau kurang lebih 10 tahun, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usia beliau kurang lebih 20 tahun. Usia beliau 20 tahun kurang lebih. Oleh karena itu beliau termasuk al-abadilatul arba'ah, 4 sahabat yang bernama Abdullah, yang usianya mirip ya, sebaya walaupun tidak sama persis, dan secara keilmuan juga mirip-mirip. Disebut dengan al-abadilatul arba'ah. Sahabat yang namanya Abdullah tentu banyak Pak, bukan hanya 4, ada banyak ya. Tapi yang usianya sebaya dan ilmunya mirip itu ada 4 orang, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu Abdullah ibnu Umar ibn Al-Khattab, lalu Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam, dan juga yang terakhir adalah Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Disebut al-abadilatul arba'ah. Ada yang lain seperti Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk al-abadilatul arba'ah, seorang ulama juga dari kalangan sahabat, tetapi karena usia beliau yang senior ya, lebih senior, beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal masa Islam. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah sahabat yang ke-6 yang masuk Islam. Jadi beliau tidak termasuk al-abadilatul arba'ah. Abdullah bin Umar termasuk al-abadilatul arba'ah. Beliau pernah ingin ikut perang Badar, juga ingin ikut perang Uhud. Namun pada saat itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika perang Badar usia beliau baru 12 tahun. Ketika perang Uhud usia beliau baru 13 tahun. Baru diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam perang Al-Ahzab atau perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, ketika usia beliau ketika usia beliau 15 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan ini sahabat-sahabat yang tentunya memiliki keutamaan karena banyak hadis diriwayatkan dari jalur mereka. Banyak hadis diriwayatkan dari jalur mereka. Kalau para ulama menyebutnya ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang 4-nya dari Makkah, yang 3 dari Madinah. Yang 4 dari Makkah ini adalah Abu Hurairah, walaupun asalnya beliau dari Yaman. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Aisyah. Satu lagi siapa dari Makkah? Nah, lupa saya. Lalu yang 3 dari Madinah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Jabir bin Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tentunya ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya naddarallahu mra'an, semoga Allah memberi cahaya pada seseorang. Seseorang yang apa? Yang mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Jadi kalau sahabat ini banyak meriwayatkan hadis, artinya sahabat-sahabat ini punya peran untuk menjaga agama Islam. Karena kita tahu bahwa agama Islam sumber utamanya ada 2, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran
pembukuannya atau kodifikasinya itu sudah terjadi sejak zaman Abu Bakar atas inisiasi Umar bin Al-Khattab, di mana Abu Bakar awalnya menolak, ya kan? Tapi setelah didiskusikan oleh Umar bin Al-Khattab, akhirnya beliau menerima. Lalu ada proyek pengumpulan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Kalau hadis di awal-awal masa sahabat, pembukuannya itu adalah pembukuan pribadi, belum atau bukan pembukuan resmi. Pembukuan resmi itu baru terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. 99 Hijriah. Jadi pada saat itu hadis ada di kepala para sahabat. Ada di catatan juga, catatan para sahabat, tapi catatan pribadi. Kebanyakan di kepala para sahabat. Maka sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis inilah yang punya jasa besar dalam meriwayatkan atau menurunkan ya ajaran agama Islam kepada generasi berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di kota Makkah. Jadi usia beliau kurang lebih ketika wafat 84 tahun, termasuk sahabat yang punya usia panjang. Kita bahas hadisnya satu persatu insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. 5 yang dimaksud di sini adalah 5 asas atau 5 pondasi. Ketika disebutkan bunia dalam hadis ini, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, bunia ini adalah mabni lil majhul. Istilahnya itu satu kata kerja dengan bentuk pasif, dibangun. Islam dibangun. Siapa yang membangunnya? Allah Subhanahu wa taala. Yang membangunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kaidah mengatakan ketika ada kata kerja dengan bentuk pasif yang dimana pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, maka pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya kan? Kata diciptakan di sini bentuknya pasif. Dan tidak mungkin, tidak ada yang bisa menciptakan manusia kecuali Allah. Maka dalam ayat ini manusia diciptakan dalam keadaan lemah, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Maka yang maksudnya adalah makna kalimat ini adalah banallahul Islama ala khamsin. Allah membangun Islam di atas 5. Yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka di sini muncul pertanyaan, hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa dua hal ini karena dua hal, Pak. Ya kan, syahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa dua hal ini menjadi satu rukun, tidak menjadi dua rukun? Maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin dalam syarahnya mengatakan, karena syahadat terhadap dua hal ini menjadi syarat sah amal secara keseluruhan. Karena syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua al-ittiba', yaitu mengikuti pedoman tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syahadat menjadi satu rukun ya. Dan apa maknanya asyhadu alla ilaha illallah? Asyhadu secara bahasa artinya adalah aku bersaksi. Bersaksi di sini maknanya bukan bersaksi dengan mata gitu ya. Kalau bahasa hukum saksi berarti kan yang melihat langsung begitu ya, dengan mata. Namun asyhadu alla ilaha, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan artinya kita melihat Allah dengan mata sehingga kita baru bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan. Sehingga makna asyhadu dijelaskan oleh para ulama artinya adalah uqirru biqalbi natiqan bilisani. Jadi saya ikrarkan dengan hati saya, lalu saya ucapkan dengan lisan saya. Saya yakini dengan hati, lalu saya ucapkan dengan lisan. Sehingga syahadat ini, Pak,
ketika seseorang ingin masuk ke dalam ajaran agama Islam, masuk Islamnya itu dianggap sah ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia orang yang mampu untuk berbicara, bukan orang yang bisu. Jadi harus diucapkan. Harus diucapkan secara terang-terangan, begitu ya. Tidak bisa seseorang mengaku Islam, kalau misalkan ada orang yang dulunya bukan Islam lalu dia mengatakan saya Islam, gitu ya. Padahal dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan orang lain. Belum pernah mempersaksikan 2 kalimat syahadatnya kepada orang lain. Maka belum sah Islamnya. Kapan sah? Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan orang lain, baru sah Islamnya. Kalau belum, maka belum. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa makna la ilaha illallah? Dijelaskan dalam kitab ini, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kenapa dikatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah? Karena banyak Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh manusia. Dan mereka namakan Tuhan-Tuhan tersebut ya Tuhan. Gitu ya. Maka ditegaskan tidak ada Tuhan yang hak yang benar kecuali Allah. Sehingga konsekuensinya bahwa kita meyakini bahwa Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dan juga amal ibadah mereka terhadap Tuhan-Tuhan tersebut merupakan amal ibadah yang batil. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah ini bahwa kita harus meyakini dengan hati bahwa Tuhan yang benar hanya Allah. Tuhan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang lain, jadi nggak boleh kita mengatakan oh ada Tuhan, tapi mungkin saja Tuhan yang lain benar. Nah, kalau seperti itu berarti belum sah syahadatnya. Ada orang seperti itu Pak zaman sekarang. Saya Islam, saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan saya, tapi mungkin saja Tuhan yang lain juga benar. Toh kita kan nggak tahu. Nah, kalau seperti itu berarti la ilaha illallahnya belum sah. Karena konsekuensi la ilaha illallah, kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Tuhan yang lain yang disembah selain Allah adalah Tuhan yang batil, dan perilaku mereka menyembah Tuhan selain Allah juga perilaku yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu menjadi pertanyaan, apakah ucapan syahadat itu akan membuat seseorang masuk ke dalam ajaran agama Islam? Maka jawabannya iya. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan membuat orang tersebut masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dianggap sebagai seorang muslim. Dianggap sebagai seorang muslim sehingga dia memiliki hak-hak seorang muslim. Walaupun dia mengucapkannya sebagai bentuk perlindungan diri. Gitu ya. Nah, ini pernah terjadi ketika ada seorang musyrik dalam masa peperangan yang berduel dengan Usamah bin Zaid. Sampai ketika seorang musyrik tersebut terpojok, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Usamah bin Zaid pada saat itu mengira bahwa orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat agar melindungi dirinya, agar dia tidak jadi dibunuh, begitu ya. Ini konteks dalam peperangan, Pak. Namanya peperangan kan bunuh-membunuh gitu ya. Maka akhirnya dia tidak pedulikan, Usamah bin Zaid tidak pedulikan ucapan syahadat tersebut. Dia tetap membunuh seorang yang musyrik tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar tentang hal tersebut. Rasulullah pun marah dan mengulang perkataan beliau. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau masih membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Usamah bin Zaid merasa terpojok. Maka Usamah bin Zaid membela diri. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin melindungi dirinya saja supaya dia tidak jadi dibunuh. Aslinya dia masih musyrik. Kata Usamah bin Zaid membela diri. Maka kata Rasulullah SAW,
aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dalam riwayat yang lain, apakah engkau sudah membelah hatinya sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkannya ikhlas karena Allah atau tidak ikhlas. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia diperintahkan untuk menghukumi sesuatu sesuai dengan yang zahir, yang tampak. Adapun batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan dia dengan Allah. Kalau seseorang zahirnya Islam, ya sudah, kita katakan dia seorang muslim. Urusan batinnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik di kota Madinah, dan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah itu bukan nifak amali, bukan munafik secara amal, tapi nifak aqadi, nifak munafik secara akidah, yang mereka secara lisan mengucapkan la ilaha illallah tapi hati mereka tidak beriman sama sekali kepada Allah. Tapi karena mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun Rasulullah tahu mereka adalah orang-orang munafik, tapi Rasulullah tetap memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman, mendapatkan hak yang sama. Tentu ini merupakan tantangan pada saat itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang kerap kali mereka berupaya untuk menggembosi umat Islam dari dalam, khususnya ketika terjadi peperangan antara umat Islam melawan orang-orang kafir pada saat itu. Mereka justru berpihak kepada orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah maknanya adalah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa syariatnya dan untuk mendakwahkannya kepada umat manusia. Rasul itu apa sih definisinya? Rasul disebutkan dalam kitab ini, definisinya adalah man auhallahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighi. Seseorang yang Allah wahyukan dengan satu syariat, lalu Allah perintahkan dia untuk menyampaikannya, itu namanya Rasul. Kalau Nabi, Allah turunkan kepadanya syariat, begitu ya. Tapi untuk dirinya. Kalau Rasul, Allah perintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada orang lain. Dan pada saat itu umat manusia masih berada dalam satu agama, sebelum zaman Nabi Nuh maksud saya. Jadi sebelum zaman Nabi Nuh, umat manusia masih berada dalam satu agama, yaitu agama Islam. Adam, Idris. Jadi kaumnya Nabi Adam semua masih menyembah Allah, tidak ada yang menyembah yang lain. Yang mereka tahu Tuhan ya Allah. Karena itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam. Kaum Nabi Idris juga demikian. Tidak ada agama lain kecuali Islam. Yang mereka sembah hanya Allah. Barulah di zaman Nabi Nuh alaihissalam muncul kesyirikan. Muncul kesyirikan. Awalnya apa sebabnya? Karena mereka mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan. Mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka syaitan berbisik di dalam hati mereka, bangunkanlah patung-patung mereka supaya supaya kalian tidak lupa dengan wujud mereka. Maka mereka pun bangunkan patung-patung. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu 5 orang soleh, kata Ibnu Katsir, di zaman Nabi Nuh atau di sebelum zaman Nabi Nuh, yang mereka adalah orang-orang soleh, lalu dibangunkan patung. Lalu di generasi setelahnya setan berbisik dalam hati mereka untuk menyembah mereka, karena nenek moyang mereka menyembah patung-patung tersebut, padahal nenek moyang mereka tidak pernah menyembah patung-patung tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita mempercayai segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai tanpa keraguan sedikit pun. Walaupun itu tidak masuk akal. Walaupun itu di luar nalar. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Lalu pagi harinya Rasulullah sampaikan hal tersebut kepada orang-orang. Maka Abu Jahal
tidak percaya tentunya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena mereka biasa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Gaza pada saat itu. Di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah adalah melakukan perdagangan ke Syam. Dan kota yang di antara kota yang mereka tuju adalah Gaza. Ya. Maka Imam Syafi'i, beliau orang Quraisy, ya, lahir di Gaza. Karena memang banyak orang Quraisy melakukan perjalanan perdagangan ke Gaza. Biasanya mereka berjalan ke Gaza itu 1 bulan. 1 bulan perjalanan, balik lagi 1 bulan. Ini Rasulullah 1 malam sudah datang ke sana dan balik lagi. Maka orang Abu Jahal pada saat itu tidak percaya. Kisahnya bisa kita baca dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dan Rasulullah panggil pada satu Abu Bakar. Pada saat itu sebagian sahabat juga sudah mulai ragu dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Karena bagi mereka rasa-rasanya tidak mungkin. Rasa-rasanya tidak mungkin ya. Abu Bakar pada saat itu dipanggil. Tujuannya apa? Tujuannya dipanggil oleh Abu Jahal supaya kalau Abu Bakar nggak percaya, otomatis sahabat yang lain lebih nggak percaya gitu ya. Abu Bakar kan sahabat paling dekatnya Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar dipanggil dan Rasulullah dimintakan untuk menceritakan kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar pada saat itu langsung mempercayainya. Begitu juga kita sebagai seorang muslim maka harus percaya tanpa keraguan sedikit pun tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu konsekuensi yang berikutnya adalah imtithalu amrihi, menjalankan perintahnya secara keseluruhan dan tanpa ragu. Apa yang Allah perintahkan maka kita berupaya untuk mengerjakannya. Kalau itu berupa kewajiban maka wajib kita kerjakan. Kalau itu berupa hukumnya sunnah begitu ya, maka sebisa mungkin kita kerjakan sebagai bentuk ittiba' ya, atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga konsekuensinya adalah menjauhi apa yang beliau larang. Menjauhi apa yang beliau larang, Pak. Zaman sekarang banyak orang tidak peduli lagi mana halal mana haram, Pak. Mana boleh mana tidak boleh ya. Banyak orang enggak peduli. Yang diikuti hawa nafsunya. Jadi dia tidak lagi mengikuti Rasulullah, tidak lagi mengikuti tuntunan agama Islam, tapi yang diikuti hawa nafsunya. Zaman sekarang apa? Judi online ya. Merajalela. Orang ikutan banyak sekali. Bahkan saya lihat di berita itu Indonesia pengguna judi online terbesar. Judi online terbesar. Pornografi juga sama. Di berita Indonesia termasuk penikmat pornografi terbesar di dunia, termasuk 5 besar atau 10 besar. Waliyadzubillah. Itu semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judi dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Pornografi ya tentunya itu bagian dari zina. Itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus menjauhinya ya, berusaha dengan keras menjauhinya. Tentunya tantangan zaman sekarang lebih berat, Pak, dari zaman dulu. Tantangan zaman sekarang lebih berat dari zaman dulu. Kalau zaman dulu orang masuk rumah selesai, aman dia, ya kan? Sekarang ini tantangan lebih berat. Kenapa? Karena setiap hari kita disuguhkan oleh hal-hal yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Setiap hari melalui media sosial, melalui HP kita, Pak. Kalau dulu orang nggak ada HP hidup tenang, Pak, nggak ada internet ya. Orang tinggal masuk rumah, tutup pintu, aman dia dari fitnah dunia. Sekarang tiap hari masuk ke dalam HP kan, apa aja besok bisa kita tengok. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, harus ada kemauan dari diri kita, ya, harus ada dorongan yang kuat dari dalam hati kita untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu yang terbatas ya, mungkin saya bahas sampai terkait dengan konsekuensi dari bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nanti insyaallah kita lanjutkan terkait dengan salat, zakat, puasa dan juga haji pada kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diingatkan bila ada yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.